Oke, saya mulai ya. Tadi mohon maaf ada gangguan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, yang hari ini sehat-sehat semua ya. Yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan untuk kita sendiri, kedua orang tua, saudara, dan kita selalu berdoa mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, untuk pertemuan berikutnya ini kita akan membahas materi logaritma. Ya, kita kupas satu persatu ya. Nah, materi logaritma mungkin di SMP belum pernah kalian dapatkan ya. Mungkin baru ini, jadi mohon untuk diperhatikan secara detail nanti biar kalian setidaknya memahami apa itu konsep dari logaritma. Kita buka dulu screen saya. Oke. Nah, ini kita tampilkan pengertian dari logaritma dulu. Oke, ini ya, mohon maaf ini di screen ada garis hitam ya. Benar, ada? Ada atau tidak? Ya, Pak. Ada, kalau ada ini memang PC saya monitornya lagi kurang sehat ya, dan bergaris ya. Tapi semoga tidak mengganggu nanti. Oke, saya langsung aja ke pengertian logaritma. Saya bacakan, operasi logaritma merupakan kebalikan inverse dari perpangkatan dan didefinisikan sebagai berikut. Untuk A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan A kurang dari sama dengan 1. Logaritma B dengan basis A ditulis seperti ini. Ya, coba saya hidupkan dulu pensil saya. Jadi didefinisikan sebagai ini, penulisan logaritma simbolnya itu ini. A log B. Nah, ini. Jadi logaritma A itu sebagai basis ya. Basis, kemudian B itu adalah bilangan dari logaritma. Nanti keterangan ini. A disebut dengan bilangan pokok atau basis, B disebut dengan bilangan yang dicari ya. Dicari atau logaritmanya berapa gitu. Kemudian C itu nanti hasil ini berkaitan dengan ini C. Nah, penulisannya atau bentuk umum dari logaritma yaitu A log B. Apa selalu pakai A dan B? Enggak, boleh kalian tuliskan dengan X log C atau log of Y, boleh ya. Ini tinggal mengganti variabelnya saja. Yang penting kalian tahu bahwa untuk di sini A itu sebagai bilangan pokok. Penulisannya agak ke atas sedikit ya, sebagai pangkat tapi sebelah kiri. Kalau pangkat kan biasanya ditulis kanan ya kalau pangkat. Tapi ini pangkat sebelah kiri. Kemudian B ini sejajar dengan log. Hurufnya besarnya sama. Dan C ini hasilnya. Nah, ini kalau di dalam kotak ini kita analisa, A log B sama dengan C sama artinya, berarti kan sama. Sama artinya dengan A pangkat C sama dengan B. A log B sama dengan C sama artinya dengan A pangkat C sama dengan B. Jadi cara mencarinya nanti melalui ini dulu, mudah. Nah, kalian harus paham bahwa A pangkat C sama dengan B ini bisa ditulis dengan bentuk logaritma menjadi A log B. Ya, A log B sama dengan C. Nah, hasilnya C ini kan sama dengan apa? Pangkat dari bilangan pangkat, dari bentuk bilangan pangkat. Ya, saya ulangi lagi, hasil dari logaritma itu merupakan pangkat dari hasil bilangan perpangkatan. Pangkat ini berapa gitu ya. Bisa pahami? Nanti biar mudah kita pakai contoh. Ini kita hapus dulu ini.
Contohnya ini, ya, penerapannya ada di sini 5 log 5. Kok sama dengan 1? Ya. Tulis 5 log 5. Nah, ini kan sama dengan 1 ya. Mula-mula kita tidak tahu 5 log 5 itu berapa. Nah, 5 log 5 itu berapa kan kita tidak tahu. Ya, tapi di sebuah persamaan tadi kan diketahui bahwa A log B sama dengan C itu kan sama artinya dengan A pangkat C sama dengan B. Nah, A log B sama dengan C ini sama artinya dengan A pangkat C sama dengan B. Nah, kalau kita kan belum tahu ya nilainya ini. Nah, kita beri tanda sama artinya dulu. A yang mana? A kan ini, yang di atas pangkat tapi sebelah kiri, yaitu 5. Tulis 5. Nah, C-nya kan belum tahu ini. C kan hasil, belum tahu. Titik-titik. Sama dengan B. B-nya berapa ini? 5. Nah, berarti 5 pangkat berapa? Hasilnya 5. Bisa pahami? Hasilnya yaitu 1. Nah, maka 5 log 5 itu hasilnya sama dengan 1. Kemudian bawahnya lagi, misalkan ini. 5 log 25. 5 log 25. Sama dengan, nah, mula-mula kita tidak tahu. Walaupun ini sudah ada hasilnya, yaitu apa? 2. Gimana cara mencari 2? Ini, kita buat persamaannya dulu dengan bentuk bilangan berpangkatnya tadi. A pangkat C sama dengan B. A-nya berapa? 5. 5 pangkat berapa? Sama dengan B. B-nya berapa? 2, 5. Nah, 5 pangkat berapa hasilnya? 25. Pangkat? 5. Oh iya, loh. 5 pangkat. Ayo, 5 pangkat berapa hasilnya 25? 2. Pangkat 2 ya. Nah, berarti ini hasilnya. Nah, ini definisi logaritma seperti itu ya. Dari sini bisa dipahami? Tuh, kecoret. Bisa dipahami anak-anak? Insya Allah bisa. Nah, definisinya. Nah, definisinya saya ulangi lagi. A log B sama dengan C itu sama dengan A pangkat C sama dengan B. Nah, bagaimanapun soalnya kalian terapkan ini ya. Sesulit apapun. Contohnya seperti ini tadi. Kita nggak tahu nilainya, mula-mula kita tidak tahu. Tidak tahu berapa 5 log 5. Kita ubah dulu ke bentuk bilangan berpangkatnya ya. Berarti 5 pangkat berapa hasilnya 5. Oh ternyata 1. Oh berarti 5 log 5 hasilnya 1. 5 log 25 juga gitu. 5 log 25. Kita ubah bentuk ke bilangan berpangkatnya bagaimana bentuk lainnya. 5 pangkat 2. 5 pangkat berapa hasilnya 25. Hasilnya adalah pangkatnya 2. Nah, maka hasil 5 log 25 sama dengan itu ya anak-anak. Nah, lanjut. Nah, sekarang ke sifat-sifatnya. Kita hapus dulu ini. Ini sifatnya. Nah, tidak kelihatan ya ini. Bagaimana ini? Ini tulis saya ulang. A log ada sifat 1 ya. A log B kali C ini sama dengan A log B ditambah A log
A log C. Nah, ini sifat yang pertama. Jika ada penulisan seperti ini, maka boleh nanti ditulis dengan dipisah. Nah, seperti ini. Jika ada A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Di sini kalian perhatikan, basisnya tetap ya. Nih, basisnya tetap A. Tidak berubah. Basisnya tetap sama. Contohnya sederhana seperti ini ya. Contoh sederhana, misalkan ada 2 log 8 sama dengan berapa? Misalkan seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Nah, tapi ini sebenarnya bisa langsung kalian kerjakan dengan bentuk pangkat tadi ya, bisa. Tapi kita ubah dulu ke bentuk yang seperti ini misalkan ya. Nah, sekarang kita ubah ke bentuk ini, sama ini. 2 log ini ubah ke bentuk ini dulu. 8 itu bisa kita ubah menjadi berapa? 4 kali 2 atau 2 kali 4 nggak masalah. Nah, seperti ini. Nah, dan ini bisa ditulis lagi ya. A log kok A log lagi ya, sorry. 2 log 4 ditambah 2 log 2. Nah, seperti ini. 2 log 4 ditambah 2 log 2. Bisa ditulis seperti itu. Sama nanti, nilainya sama. Baru kalian bisa cari satu persatu. 2 log 4 itu berapa? 2 log 4 itu berapa nilainya? 2 log 4? Boleh dulu. 2 log 4 sama dengan titik. Nah, kita nggak tahu, mula-mula tidak tahu. 2 pangkat berapa, hasilnya 4. Pangkat berapa anak-anak? 2 pangkat? 2. Nah, berarti 2 log 2 sama dengan 4. Berarti 2 log 4 sama dengan 2. Seperti ini ya. Nah, berarti ini nilainya 2. Ditambah, ini 2 log 2. Sekarang 2 log 2, nilainya berapa? Coba dikerjakan di buku catatannya. Ya, dihitung. Nah, dicoba dibantu dihitung. 2 log 2 itu berapa nilainya? Dengan sama, persamaan dari bentuk pangkatnya. Ada yang mau? 1 ya. 2 log 2 sama dengan 1. Ini juga menjadi sifat ya. Ini khususnya ini. 2 log 2 jadi sifat. Artinya gini, jika ada bilangan basis dengan yang mau dicari logaritma sama, ini kan basisnya 2, bilangan yang dicari logaritmanya 2 sama, maka nilainya pasti hasilnya adalah 1. Ya. Jika saya tuliskan dalam bentuk persamaan ada seperti ini. A log A sama dengan 1. Berapapun nilai A-nya, ya 100 log 100 itu juga 1. 1000 log 1000, 1. Jadi kalau sama mesti hasilnya adalah 1. Nah, kita lanjutkan ini. Hasilnya berapa ini? 2 tambah 1, 3. Nah, jadi 2 log 8 plus 2 log 8 sama dengan 3. Nah, selesai. Ini kalau menggunakan sifat. Nah, ini nanti juga berfungsi ya untuk sifat yang lain. Bisa dipahami? Siapa? Oke, lanjut. Ini aturan untuk yang pembagian, ini yang pembagian ya. Ini sama. Pembagian itu misalkan nanti tandanya ini diganti dikurangi. Hapus dulu ya. Ini yang sering kita bahas, sifat-sifat yang sering digunakan saja ya dalam menyelesaikan masalah.
Pembagian ya. Nah, seperti ini ya. Bisa terbaca? Siapa? Anak-anak. Gimana cara membacanya, anak-anak? Mohon maaf, ini tulisannya jelek ya. Membacanya gimana? A log B per C, ini C ya. Ini C. Atau balik ini. Per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Jadi bisa tulis seperti ini. Penerapannya bagaimana Pak? Sama ya, sama seperti yang perkalian tadi. Ya, tinggal ini kan istilahnya memilah atau memecah menjadi sederhana dulu. Ini baru bisa dicari nilainya, nanti ketemu hasilnya seperti tadi. Jadi nggak usah terlalu kita jelaskan ya, yang mungkin udah. Ini hanya pembuktian. Ada lagi sifat keempat ya. Sifat keempat, A log B sama dengan C log B per C log A. Ya. Nah ini sudah merubah bentuk dari logaritma. Ya, mula-mula ini ya, pertama ada basisnya A diubah menjadi C, basis C. Bebas ya. A log B sama dengan C log B per C log A. Nah, ini boleh dikerjakan ya. Misalkan ada contoh seperti ini, nanti kurang lebihnya misalkan ada misalkan ada 2 log 3 itu sama dengan misalkan A. Kemudian ada lagi 5 log 4 sama dengan B. Tentukan misalkan ada 2 log 2 log berapa ya, ini biar mudah nanti. 2 log 25, sorry. 2 log 15 gitu aja, coba. Bisa enggak nanti. Nah, di sini ada 2 log 3 sama dengan A, kemudian ada 5 log 4 sama dengan B. Ditanya adalah 2 log 15 ya. 5 log 15 bagaimana? Nah, ini biar mudah nanti kita ubah ke bentuk ini dulu. 2 log 15 itu kan bisa diubah menjadi ya 2 log 15 ini kan bentuknya ini 2 log B ini diubah menjadi ini C log B kemudian C per C log A. Ini sebagai A, ini B-nya. Diubah ya. Menjadi misalkan kita ambil 2 aja. Misalkan basisnya tetap 2 log A. Di sini B-nya dulu berarti log 15 per di sini 2 log A. Log A-nya berarti 2 log 2. 2 log 2. Nah, sekarang kita ubah ini. 2 log 15. 2 log 15 itu bisa apa enggak dicari? 2 pangkat berapa hasilnya 15 kan enggak bisa ya. Maka kita ubah lagi. Ya.
BC ini berarti kalau 15 tidak mungkin. Kita buat ini misalkan 15 nggak ketemu ini nanti. 15 itu butuh, kalau 5 ke 4 nggak mungkin. Aja, ini kita ubah ke 2 log 5 aja. 2 log 5. Nah, seperti ini. Misalkan ada ini ya, 2 log 3 sama 2 log 15. Nah, di sini kan 2 log 15, 2 log 15 itu kan kita ubah bisa menjadi bentuk yang tadi perkalian ya, bentuk perkalian. Kan tinggal 2 log 3 ditambah 2 log 5. Nah, ini ya. Kan 2 log 15 itu bisa menggunakan sifat yang pertama tadi ya. Kalau ada perkalian, ini kan sebenarnya 3 kali 5 ya. 15 itu kan 3 kali 5, berarti 2 log 3 ditambah 2 log 5. Dibagi 2 log 2, berapa 2 log 2? 1 ya. Nah, tinggal ini 2 log 3, berapa 2 log 3? 2 log 3 itu sebagai A, kemudian 2 log 5 adalah B ditambah per 1. Kalau per 1 berarti kan nggak usah tulis, nggak masalah ya. Nah, kita hapus saja satu. Tinggal hasil akhirnya yaitu A plus B. Misalkan seperti ini. Ya, penerapannya boleh bebas ya. Nah, nanti C ini bebas ya. C ini bisa tergantung soal yang diketahui. Kalian boleh kedekatan ini diganti 3 juga boleh, tergantung soalnya. Ya. Tergantung soal. Jadi C itu artinya bebas. Kalian ubah ke basis berapa, yang penting B dengan A-nya itu harus sesuai dengan soalnya ini. C-nya bebas mau membentuk ke berapa, basis 5 atau basis 10, tergantung ya soal. Nanti kalau belum bisa memahami, kalian bisa menyelesaikan soal-soal saja ya sebagai latihan. Bisa ini. Nanti coba saya berikan soal. Oke, ini sifat yang keempat. Ini ada sifat kelima. Coba kita cek sifat kelima itu bunyinya bagaimana. Jika ada A log B dikali B log C sama dengan A log C. Ini lebih mudah. Bentuknya perkalian ya. Logaritma dikali dengan logaritma. Kalian perhatikan apa? Bilangan yang di logaritma ke awal dikali dengan basis pengalinya berapa? Ini kan bilangan yang di logaritma, kemudian ini basis logaritma yang lain ya, sama. Kalau sama berarti hasilnya adalah basis yang awal dengan bilangan yang di logaritma terakhir. Kalau kita ubah menjadi bilangan, contohnya seperti ini misalkan. Ada 2 log 6 dikali 6 log 16. Nah, kalau ini dicari satu persatu kan nggak mungkin. 2 log 6 itu apa bisa dicari nilainya? 2 pangkat berapa hasilnya 6? Nggak bisa ya. 2 pangkat berapa hasilnya 6? Hasilnya 6. Kan nggak mungkin. Kemudian 6 pangkat berapa hasilnya 16. Kan nggak ada semua. Ya ada Pak, ada, tapi pangkatnya ya mungkin ya pecahan, mungkin ya kan sulit ya. Maksudnya untuk mengerjakan seperti ini kan sulit. Nah, ada satu sifat yang bisa untuk mengerjakan ini tanpa harus menghitung. Nah, kita perhatikan bilangan logaritma pertama 6. Kemudian pengalinya bilangan berikutnya adalah juga 6 untuk basisnya. Nah, maka ini bisa kita anggap atau coret, bahasanya bisa coret aja ya. Tinggal nanti penulisannya adalah disederhanakan 2 log 6. Nah, ini 2 nih dari yang depan, kemudian lognya ini. Nah,
Pak Napi ambil kalau misalkan posisinya dirubah, yang B itu di depan dengan A, kalau dirubah seperti ini misalkan ya, B log C dikali tak balik posisinya adalah sama. Jadi ini kalian pasti merujuknya untuk mengerjakan sifat yang nomor 5 ya. Nah, jadi B log C sama dengan A log B ya. Kalian ubah ini, pindah ke sini saja sebelah kiri. Nah, nanti bisa untuk mencoret ini. 2 log 16 berapa anak-anak? 4. 2 pangkat berapa hasilnya? 16. 2 log 6, sorry, 2 log 16 berapa? 4. 4 ya. Nah, gitu. Nah, ini. Dari sini ada yang ditanyakan? Nanti yang lainnya tinggal melanjutkan saja ya. Ada pertanyaan? Saya hapus dulu. Sudah 30 menit ya. Kita batasi tadi ya. Kita tidak terlalu lama. Gimana anak-anak? Ada pertanyaan? Ya, Pak. Oke. Kalau tidak ada ya, dari ketiga sifat itu kita simpulkan ya. Kita simpulkan bahwa bentuk apa? Bentuk logaritma itu sebenarnya kalau kalian pahami itu harus memahami dulu bentuk bilangan berpangkat ya. Jadi konsepnya dari bilangan berpangkat, kemudian kita ada konsep lagi logaritma. Melangkah ke logaritma tidak sulit, itu maksud saya ya. Jadi bentuk logaritma bisa diubah menjadi bentuk bilangan berpangkat dengan tadi ya. Kita ulangi bagi yang baru masuk ya. Bentuknya sama ya. Kita buat screen di sini aja ya. Bahwa kalau ada A log B sama dengan C, ini bentuknya sama dengan atau jika maka ya A pangkat C sama dengan B. Nah, ini bentuk dasarnya ya. Yang harus kalian ingat-ingat, bentuk logaritma itu untuk penulisan lainnya dalam bentuk pangkat seperti ini. Ya. Nah, ini harus kalian pegang untuk menyelesaikan permasalahan, ya, untuk menyelesaikan soal-soal dan sebagainya. Kalian sudah, insya Allah sudah memahami bentuk dasarnya ini. Selanjutnya kita tinggal menerapkan dalam mengerjakan soal. Oke, gitu ya anak-anak ya. Kalau tidak ada pertanyaan nanti saya soalnya saya lewatkan Google Classroom ya. Tapi masih nunggu ya. Mungkin nanti atau besok saya akan share di situ. Mungkin sebagai bahan latihan juga bagi kalian untuk agar lebih memahami ya. Oke, sementara cukup itu saja yang harus saya sampaikan ya, karena waktu kita juga terbatas.
Ada sekali lagi ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Pak. Ada, ya. Atau kalian bisa belajar dari buku-buku atau mau browsing-browsing silakan, ya. Oke. Saya akhiri pembelajaran hari ini tanggal 6 September 2021. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Kita mendapatkan ilmu yang barokah. Barokah itu artinya harus kita amalkan, ya. Jadi kalau ilmu itu tidak kita amalkan, ya tidak barokah. Nah, kalau kita mau mengambil ilmu yang barokah, maka harus kita amalkan. Nah, kalau kalian mungkin mengamalkan dalam bentuk apa? Mengerjakan soal latihan, mengerjakan ulangan, atau memberikan penambahan wawasan kepada teman yang lain, itu merupakan insya Allah menjadi ilmu yang barokah. Mudah-mudahan ya, amin amin ya robbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jangan lupa absensi nanti saya share di Google Classroom. Baik, Pak. Oke, Pak. Oke, kalian bisa live ya.